Bahasa adalah penyambung pikiran dari satu manusia ke manusia lain. Bahasa sendiri biasa digunakan untuk berdiskusi, memberikan informasi, bahkan untuk memberikan perintah ke orang lain. Bahasa Indonesia sendiri termasuk bahasa yang biasa digunakan untuk memberikan informasi, tadi itu memberikan perintah. Utamanya adalah untuk memberikan komunikasi ke sesama manusia di Indonesia. Tetapi sekarang pertanyaannya seperti ini. Bagaimana sih potensi dari bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional? Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Husin Sodik dengan NIM 2418 1020 1020 dari Fakultas MIPA dari jurusan Fisika. Pada kali ini, saya ingin menyampaikan seberapa besar potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Nah, yang pertama, sebelum kita mengetahui potensi di masa depan, tentu kita harus tahu potensi bahasa Indonesia sekarang itu sudah seperti apa. Saya jawab, potensi bahasa Indonesia sekarang adalah sangat besar. Mengapa? Saya akan membagi menjadi dua, yakni yang pertama, sekarang banyak negara sudah menggunakan bahasa Indonesia. Sebut saja Filipina, kemudian ada Malaysia, Brunei, hingga Cina. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia sekarang sudah menjadi bahasa yang cukup penting untuk digunakan. Kemudian yang kedua, ada selain digunakan dalam dunia sehari-hari, bahasa Indonesia sudah masuk ke ranah akademis, yakni digunakan pada universitas-universitas terkenal, ternama, bahkan di luar negeri. Yang pertama, yang saya sebutkan dari Amerika, yakni Harvard dan Yale University. Indonesia pada dua universitas tersebut menjadi mata kuliah. Bahkan kalau di Yale itu diajarkan dari tingkat pemula sampai tingkat lanjutan. Itu hanya di Amerika saja. Kita beralih ke Australia. Bagaimana di Australia? Bahasa Indonesia ada di Sydney, University of Melbourne. Bahkan menjadi program studi di University of Melbourne, yakni di Fakultas Seni atau Faculty of Art. Bahkan di negara-negara lain, selain dua negara tadi, ada di Jepang, ada di Korea, ada di Vietnam, ada di Filipina, juga menjadi mata kuliah, bahkan menjadi pelajaran di SMP ataupun SMA. Hal ini menunjukkan bahwa potensi Indonesia sebenarnya cukup besar sekarang loh teman-teman. Tapi bagaimana potensi di masa depan? Apakah akan meningkat? Apakah akan menurun? Jawabannya akan meningkat. Kenapa? Yang pertama, saya akan membagi menjadi dua, yakni bahasa Indonesia sebagai bahasa dan Indonesia sebagai negara Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia akan sangat berpotensi. Karena yang pertama, bahasa Indonesia ini sebagai bahasa itu sendiri pengucapannya konsisten. Kita bilang A karena ditulisannya adalah A. Kemudian kita bilang U karena tulisannya adalah U. Kemudian I, E adalah O, E adalah E maksud saya, O adalah O. Sehingga bahasa Indonesia ini mudah sekali dipelajari untuk orang-orang internasional karena pengucapannya sama, konsisten, tidak perlu belajar lagi. Juga Indonesia ini tanpa nada, teman-teman. Tidak seperti Thailand yang kesannya adalah seperti nyanyian-nyanyian seperti itu. Indonesia tanpa nada sehingga kita bisa gunakan intonasi-intonasi dengan memanfaatkan bahasa itu dengan benar. Sehingga bahasa ini tidak terlalu kompleks seperti Thailand, seperti Cina yang perlu nada dalam kata-kata tertentu. Kemudian yang kedua, bahasa Indonesia itu dinamis. Dinamis seperti apa? Bahasanya itu berubah-ubah, namun maksudnya adalah bahasanya memiliki turunan, yakni bahasa gaul, seperti bahasa Jaksel. Kita juga udah tahu bahwa banyak tren-tren viral, yakni orang bule menggunakan bahasa Jaksel. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia ini karena adanya dinamiknya itu membuat bahasa Indonesia ini daya tariknya sangat besar, terutama di kalangan anak muda.
karena mudah dipahami dan juga asik begitu maksudnya. Dan yang terakhir adalah bahasa Indonesia terus berkembang. Yang mana bahasa Indonesia ini terus ada penambahan kosakata, kemudian ada pembaruan-pembaruan. Hal ini juga menunjukkan bahwa bahasa Indonesia ini cocok sekali di masa depan untuk menjadi bahasa internasional. Nah, namun sebenarnya ada faktor yang lebih besar dari bahasa itu sendiri, teman-teman. Saya akan masuk ke pembahasannya, yakni Indonesia adalah negara yang mulai menuju internasional. Ada 3 poin besar, yakni Indonesia sendiri besar secara SDA, yakni sumber daya alam. Sebut saja nikel, kemudian batu bara, gas alam, tembaga. Ini kan dibutuhkan oleh negara-negara seperti Amerika, Cina, Rusia. Kita juga ada Freeport, teman-teman. Ada emas. Yang tentunya bukan hanya 3 negara tadi yang perlu, tapi seluruh dunia perlu emas sebagai alat tukar. Yang menunjukkan Indonesia ini secara geografis itu sudah dilirik, teman-teman. Bahkan di masa depan akan semakin dilirik. Kemudian poin kedua adalah Indonesia sendiri besar secara sumber daya manusia. Indonesia memiliki 270, teman-teman, juta manusia WNI di Indonesia. Hal ini tentu mempengaruhi pasar banget di masa depan karena jumlah ini akan terus meningkat. Sehingga jumlah konsumen dari Indonesia juga akan terus meningkat. Hal ini akan meningkatkan citra Indonesia di mata dunia yang otomatis juga akan meningkatkan exposure atau peningkatan pengguna penutur bahasa Indonesia di dunia internasional. Kemudian yang terakhir ada ekonomi Indonesia itu besar sekali di masa depan. Kalau kita lihat sekarang, Indonesia memiliki ekonomi yang terbesar se-Asia Tenggara. Asia Tenggara itu luas, teman-teman. Indonesia saja udah luas, apalagi tambah dengan negara-negara lain yang menjadikan Asia Tenggara. Dan Indonesia adalah yang terbesar. Bayangkan. Dan Indonesia sendiri akan menjadi 10 ekonomi terbesar di 2030 sampai 2040. Kalau teman-teman mikir 2030 itu lama, kalian lupa bahwa 2020 itu juga sama jauhnya dengan 2030 dengan sekarang. Dan itu cepat sekali, teman-teman. Sehingga bahasa Indonesia ini tentu akan cepat merambat seperti Indonesia yang akan berkembang terus-menerus. Dan kalau kita lihat sekarang, Indonesia sudah termasuk 20 terbesar, yang mana Indonesia sudah masuk ke organisasi yang bernama G20, yakni organisasi 20 ekonomi terbesar di dunia yang mewakili 65% ekonomi dunia. Nah, kalau teman-teman lihat dari sebelumnya, Indonesia sudah besar secara SDA, SDM, terus ekonominya akan meningkat. Gak mungkin dong Indonesia tidak memiliki potensi bahasanya digunakan di dunia internasional. Juga teman-teman, diaspora Indonesia itu terus meningkat. Orang Indonesia yang ada di Amerika ada 200.000. Itu 2 tahun yang lalu. Dan sekarang sudah meningkat menurut grafik. Dan ini menunjukkan bahwa tingkat exposure atau tingkat orang-orang mengetahui bahasa Indonesia itu meningkat. Sehingga Indonesia tentu sangat berpotensi untuk menjadi bahasa internasional. Itu saja, teman-teman. Mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.